Selamat pagi sahabat-sahabat. Hari ini saya akan mengulik memberi tips satu petunjuk praktis bagaimana mengolah taman di halaman rumah yang relatif sempit ya, tidak begitu luas. Bisa kita olah dengan tanaman dalam pot maupun tanaman rambat. Bisa dipadukan dengan beberapa elemen estetis seperti misalkan sculpture patung-patung yang bisa kita sandingkan dengan tanaman hias ya. Kemudian kalau tidak ada halaman yang luas, kita bisa buat kolam itu ya, tapi dalam bentuk akuarium dengan mengolah aquascape ya, satu elemen bagian dari akuarium yang ditanami dengan tanaman air ya, dengan pengolahan bahan-bahan yang cukup estetis ya, alami, bisa kita padukan bersama dengan tanaman hias di halaman-halaman kita. Mengatur taman meskipun halamannya kecil, tidak luas, kita bisa olah dengan tanaman yang lebih asri, hijau, indah dipandang mata ya. Tentunya ada beberapa elemen-elemen yang perlu dipadukan dengan tanaman landscape dan sebagainya ya. Ada sculptural, ada lukisan, bisa dipadukan di dalam kesatuan satu taman kecil di rumahnya biar kelihatan asri, indah. Ya, kita lihat halamannya rumah sudah hijau, tapi memiliki luasan yang terbatas. Unsur air di dalam satu taman memegang peranan penting ya, maka bisa diolah, ditempatkan kolam ikan atau akuarium berupa aquascape sebagai fokusnya ya. Sempit menginginkan ada satu kolam ikan ya, maka bisa dibuatkan satu akuarium kecil ukuran sekitar 40 kali 60-an ya, dengan kolam ikan dengan perpaduan antara tanaman air maupun hardscape yang lain seperti ada kayu, ada tanaman dolar ya. Ya, pengolahan elemen estetis bisa juga di halaman dipajang sebuah lukisan atau beberapa lukisan yang memiliki tema yang unik, misalkan tanaman yang sudah dibonsai, kemudian ada bunga misalkannya. Jadi bisa kita lihat sebetulnya meskipun halaman kita sempit, bisa kita olah dengan berbagai elemen-elemen estetis. Ada lukisan Bali misalkan, bisa ditempelkan di pagar, kemudian patung-patung kecil ya, patung kayu bisa dipadukan dengan akuarium, disandingkan dengan akuarium yang kita bisa lihat misalkan ikan
meskipun kita tidak usah membuat kolam ikan yang besar ya. Kemudian ada elemen-elemen estetis patung dari Lombok misalkan. Kemudian ada drum yang kita warnai dengan ornamen hijau gitu ya. Kemudian bisa disandingkan dengan rajut dari Timor ini ya. Kain-kain indah. Kalau apa ini, ada kedondong laut, kemudian bisa tanaman pot ya. Warnanya, bunganya indah dan kita bisa menikmati keindahan. Kemudian pilihlah tanaman rambat ya. Kita bisa padukan dengan elemen-elemen antik gitu, dari kayu-kayu kuno dipadukan dengan ornamen logam yang cukup indah ini ya. Ini ada tanaman rambat. Habitat ikan di dalam akuarium sama saja saat kita memelihara ikan di dalam kolam ya. Dengan aquascape kita bisa melihat perpaduan antara elemen tanaman air dengan habitat ikan yang kita bisa lihat gerak indahnya membangun spiritual ya. Jadi di samping pertimbangan estetis, kita bisa tenang, bisa menikmati ketenangan gerakan ikan yang ada di akuarium dengan perpaduan penataan aquascape. Lukisan ikan koi dengan jumlah 9 ekor ya, ini bisa dipadukan dengan elemen-elemen air ya. Jadi kalau kita punya halaman rumah yang tidak begitu luas, bisa dipadukan misalkan dengan tadi aquascape, dipadukan dengan elemen lukisan ikan koi yang jumlahnya 9 ya. Menurut filosofis etnis Tionghoa kan memiliki nilai Feng Shui yang cukup bagus ya. Ada elemen air sebagai unsur yin ya. Bisa terlihat dipadukan dengan elemen-elemen kolam maupun akuarium yang kita olah menjadi bagian dari aquascape itu tadi ya. Sehingga kita bisa menikmati suasana keindahan alam yang natural gitu ya.
Thank you.